Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Bahtia Rido, yang kedua Farah Fauzia, yang ketiga Luciana, dan yang terakhir Lutfiah Kurniawati akan menjelaskan tentang stock split, reserve split, stock repurchase, dan rank issue, serta hubungannya dengan kinerja keuangan. Simak presentasi dari kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiah Kurniawati. Saya akan menjelaskan tentang stock split. Stock split adalah suatu hal yang dilakukan oleh korporasi atau emiten saham dengan tujuan untuk memecah nilai saham. Hal ini dilakukan dengan memecah nilai saham menjadi nilai yang lebih kecil, sehingga jumlah lembar saham juga akan mengalami peningkatan. Pemecahan saham adalah sebuah tindakan perusahaan untuk menambah jumlah saham yang beredar dengan jalan memecah satu saham menjadi dua saham atau lebih, yang diikuti oleh penurunan nilai nominal secara proporsional. Tindakan pemecahan saham biasanya dilakukan perusahaan apabila harga pasar saham perusahaan sudah terlalu tinggi. Alasan melakukan stock split. Yang pertama adalah membuat saham menjadi lebih liquid. Dengan memperkecil nilai saham, saham dari perusahaan tersebut akan lebih mudah untuk diperdagangkan di bursa. Jika saham memiliki harga yang terlalu tinggi, saham akan lebih sulit untuk dilikuidkan. Oleh karena itu, dengan melakukan aksi ini, jumlah saham akan menjadi lebih banyak beredar di bursa. Hal ini akan memberikan efek positif bagi trader. Yang kedua adalah mempermudah investor kecil ikut di perdagangan. Investor kecil dan pemula memiliki modal yang tidak terlalu besar. Dengan adanya aksi ini, investor tersebut bisa membeli saham perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah memperkecil resiko yang diterima investor. Hal ini akan terasa ketika investor melakukan cut loss. Kerugian yang dialami investor akan lebih kecil daripada sewaktu membeli saham dengan harga lebih besar. Selanjutnya adalah contoh stock split. Bisa dilihat di PPT-nya. Itu sebelum pemecahan saham, perusahaan Citra memiliki struktur modal sebagai berikut. Bisa dilihat ya di PPT-nya. Saham biasa itu 40.000 lembar, harga satuannya itu 1.000. Jadinya itu 40 juta. Agio 10 juta, laba ditahan 50 juta. Jadi modal sendirinya itu jumlah dari saham biasa, Agio dan laba ditahan itu 100 juta. Kemudian perusahaan melakukan pemecahan saham, yaitu satu saham dipecah menjadi dua saham, sehingga setelah pemecahan saham struktur modal perusahaan menjadi saham biasanya kan tadi 40.000 saham kan, terus dipecah menjadi dua, jadi 80.000 saham dengan harga turun menjadi 500, yaitu jumlahnya 40 juta. Agionya itu 10 juta, laba ditahannya 50 juta. Jadi totalnya dari modal sendirinya itu 100 juta. Jadi dari contoh ini tuh bisa dilihat kan, sama-sama modalnya itu 100 juta, tetapi sahamnya itu menjadi dua kali, soalnya kan tadi 40 juta lembar menjadi 80 juta lembar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stock repurchase. Stock repurchase adalah suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham mereka yang telah beredar di pasar bursa, yang telah dimiliki oleh para pemegang saham. Pembelian saham merupakan bagian dari keputusan dividen. Keputusan ini diambil apabila perusahaan mempunyai kelebihan kas, sementara itu tidak ada peluang investasi yang menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan dana yang tersedia untuk dibagikan sebagai dividen atau untuk membeli kembali saham yang beredar. Metode yang digunakan oleh perusahaan dalam stock repurchase. Yang pertama adalah tender offer.
Lewat tender office, perusahaan mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa perusahaan akan membeli kembali beberapa lembar sahamnya pada harga dan periode tertentu yang sudah ditetapkan. Pembelian kembali saham dengan metode ini dapat menaikkan kembali harga saham di pasar modal. Yang kedua adalah open market repurchase. Open market repurchase tidak mengikat suatu perusahaan untuk benar-benar membeli kembali sahamnya sebanyak jumlah yang dijual sebelumnya, melainkan jumlah saham yang dibeli kembali relatif lebih kecil. Pembelian kembali dilakukan melalui pialang dengan pembayaran komisi pada tingkat normal dan pembelian pada harga pasar. Yang ketiga adalah Dutch auction. Dalam metode Dutch auction, perusahaan menyebutkan range harga saham yang ditawarkan, di mana para pemegang saham akan memilih satu harga yang mereka tetapkan untuk menjual saham yang mereka miliki kepada perusahaan. Selanjutnya adalah contoh stock repurchase. Bisa dilihat di PPT ya. Itu perusahaan Rinjani sedang mempertimbangkan untuk mendistribusikan 1.500.000 dana dalam bentuk dividen atau membeli sahamnya kembali. Perusahaan mempunyai informasi keuangan sebelum pendistribusian sebagai berikut. Laba bersih setelah pajak itu 2 juta. Jumlah saham yang beredar 50.000 lembar. Harga pasar saham Rp600. EPS-nya 40, PE rasionya 15. Jika dibayar sebagai dividen, maka investor mengharapkan dividen kas sebesar 30 per saham. 1.500.000 dibagi 50.000. Pilihan lain yang dapat dilakukan perusahaan saham adalah membeli kembali sebagian sahamnya dan melakukan penawaran kepada pemegang saham pada harga Rp630 per saham. Jumlah saham yang dapat dibeli kembali sebanyak 2.381 lembar 1.500.000 atau 1.500.000 per 630. Laba per lembar saham setelah pembelian kembali adalah EPS sama dengan 2 juta per 500.000 dikurangi 2.381 sama dengan 42. Jika PE ratio 15 kali, maka harga pasar saham sama dengan Rp630 per saham atau 15 dikalikan Rp42. Kapital gain yang diterima pemegang saham sama dengan harga pasar saham setelah pembelian kembali dikurang dengan harga pasar saham sebelum pembelian kembali saham yang beredar, yaitu sebesar Rp630 dikurangi Rp600, yaitu 30 kan Rp. Rp30. Sama besarnya dengan dividen yang diharapkan oleh pemegang saham. Harga saham sebelum pembelian kembali saham sama dengan PE dikalikan EPS atau 15 dikalikan Rp40 sama dengan Rp600. Apabila pemegang saham indiferen atau dividen dan capital gain, berarti nilai saham tidak dipengaruhi oleh cara bagaimana perusahaan mendistribusikan dana kepada pemegang saham. Namun demikian, sikap indiferen pemegang saham masih bisa dipertanyakan apabila pemegang saham mempunyai preferensi yang sistematis terhadap dividen atau capital gain. Hal ini dapat terjadi misalnya ada perbedaan tarif pajak atau dividen dan capital gain. Perbedaan tarif pajak antara dividen dan capital gain. Dengan demikian, nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh cara bagaimana perusahaan mendistribusikan dananya. Manfaat pembelian saham kembali adalah jumlah saham yang berkurang sehingga EPS dan dividen per saham meningkat. Dengan asumsi dividen payout ratio tetap. Apabila PE ratio tetap, maka harga pasar saham juga diharapkan meningkat. Dalam pembelian saham kembali, harga keseimbangan atau equilibrium yang harus ditawarkan perusahaan kepada pemegang saham adalah P aksen
sama dengan PX ditambah D per S. Keterangannya adalah PX sama dengan harga pasar per saham setelah distribusi, D adalah jumlah dana yang didistribusikan, S adalah jumlah saham yang beredar sebelum distribusi. Berdasarkan contoh tersebut, maka harga ekuilibrium adalah 600.000 sama dengan 630. Jika perusahaan menawarkan harga pembelian kembali saham yang beredar sebesar 630, maka bagi investor hal ini akan berdampak sama antara menerima pembagian dividen atau menjual saham dan memperoleh capital gain dengan asumsi tidak ada perbedaan pajak antara capital gain dengan dividen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fauzia akan menjelaskan tentang reverse split. Pemecahan saham turunan atau sering dikenal sebagai reverse split adalah peningkatan nilai nominal saham per lembar yang mengakibatkan jumlah lembar saham beredar berkurang. Reverse split dapat pula diartikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menaikkan harga pasar saham perusahaan dengan mengurangi jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Misalnya pemecahan saham dengan split faktor 1:2, maka nilai nominal saham menjadi 2 kali nilai nominal lama dan jumlah lembar saham yang beredar berkurang menjadi hanya setengah jumlah saham lama. Selanjutnya, contoh proses reverse split. Misalkan sebuah perusahaan memiliki 100.000 lembar saham dengan harga masing-masing saham 1.000. Akan dilakukan reverse split dengan perbandingan 2:1. Maka jumlah saham akan menurun menjadi setengahnya, yaitu 50 lembar saham, dan harga saham akan meningkat 2 kalinya, yaitu 2.000. Jadi baik sebelum maupun sesudah proses reverse split, kapitalisasi pasar masih tetap sama, yaitu 100.000. Secara umum, reverse split memang tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Meskipun begitu, aksi ini tetap dilakukan karena saham perusahaan telah kehilangan nilai yang substansial. Tujuan perusahaan melakukan reverse split adalah karena perusahaan menilai harga sahamnya terlalu rendah. Perusahaan berharap dengan menaikkan harga sahamnya, aktivitas perdagangan saham perusahaan tersebut akan meningkat. Selanjutnya adalah right issue. Right issue adalah penerbitan saham baru oleh perusahaan yang dimana hak untuk membeli saham baru tersebut diberikan kepada pemegang saham. Di Indonesia, hak tersebut dikenal dengan istilah hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. HMETD ini ditandai dengan akhiran R pada perdagangan bursa saham. Sebagai contoh, saham Telkom memiliki kode TLKM dan HMETD-nya adalah TLKMR. Sebutan lain yang mungkin akan dilihat pada right issue adalah penawaran umum terbatas atau PUT. Right issue atau HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu, adalah produk turunan dari saham. Harga saham right issue biasanya lebih murah dari harga pasaran. Hal ini dimaksud sebagai insentif bagi pemegang saham lama karena pemegang saham lama merupakan elemen penting bagi jalannya perusahaan tersebut. Pemegang saham lama memiliki hak untuk membeli atau memiliki saham baru dalam jumlah yang setara dengan saham yang mereka miliki sebelumnya. Menggunakan haknya dan membeli saham tambahan, menjual haknya dan tidak melakukan apapun dan membiarkan hak tersebut kadaluarsa adalah 3 hal yang dapat dipilih pemegang saham saat mendapatkan right issue. Pemegang saham lama yang tidak melakukan pembelian saham baru dapat menawarkan haknya kepada pihak lain yang mempunyai keinginan untuk membeli saham perusahaan tersebut. Akibat yang akan diterima dari pemegang saham lama yang tidak melakukan konversi right-nya adalah presentasi kepemilikan sahamnya akan mengalami penurunan atau mengalami dilusi. Selanjutnya, tujuan perusahaan melakukan right issue adalah right issue dilakukan perusahaan adalah untuk menghemat biaya emisi dan juga untuk menambah jumlah lembar saham yang diperdagangkan.
Alasan perusahaan untuk melakukan reg issue sangat beragam, misalnya untuk penambahan modal perusahaan. Motivasi utama perusahaan melakukan penawaran saham kembali selain untuk mencukupi modal dan kas perusahaan adalah untuk meningkatkan investasi pada bidang research dan development. Selanjutnya adalah contoh proses reg issue. Misalkan PT Sejahtera Sentosa memiliki valuasi sebesar 1 miliar. Kemudian valuasi per lembar saham 1 juta. Investor PT Sejahtera Sentosa antara lain ada Siska yang memiliki 500 lembar saham yang presentasinya adalah 50%. Kemudian ada Julianto memiliki 250 lembar saham yang presentasinya adalah 25%. Kemudian Kirun memiliki 250 lembar saham yang presentasinya adalah 25%. Jadi total sahamnya adalah 1000 lembar. PT Sejahtera Sentosa ingin melakukan ekspansi besar dan melakukan reg issue dengan target 500 juta. Siska menjadi pembeli siaga nilai saham baru 1 juta, rasio HMETD-nya adalah 10:5 yang berarti 10 saham lama berhak menebus 5 saham baru. Jumlah total saham baru 500 lembar. Jadi Siska berhak menebus 250 lembar saham baru. Julianto dan Kirun berhak menebus 125 lembar saham baru. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Siska dan Julianto menebus seluruh saham baru yang diterbitkan oleh PT Sejahtera Sentosa. Sedangkan Kirun tidak menebus sama sekali. Jadi Siska yang menjadi pembeli siaga akan membeli saham baru yang tidak ditebus oleh Kirun. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Siska menebus 250 lembar haknya dan 125 lembar hak Kirun. Jadi total yang ditebus Siska 375 lembar yang nominalnya 375 juta. Kemudian Julianto menebus 125 lembar haknya yang nominalnya 125 juta. Setelah proses reg issue ini selesai, maka jumlah saham yang dipegang investor adalah Siska 875 lembar saham yang presentasinya 58,33%. Kemudian Julianto sebesar 375 lembar saham yang presentasinya adalah 25%. Kemudian Kirun memiliki 250 lembar saham yang presentasinya 16,6%. Jadi total keseluruhan saham sekarang adalah 1.500 lembar. Kepemilikan saham Siska bertambah menjadi 8,33% karena membeli saham baru yang tidak ditebus oleh Kirun. Kepemilikan saham Kirun berkurang terdilusi sebanyak 8,33%. Kepemilikan Kirun dalam perusahaan berkurang dari 25% menjadi 16,67%. Ini adalah efek dilusi. Yang harus diperhatikan di sini, dilusi mengurangi porsi kepemilikan saham perusahaan dalam persentase. Jumlah lembar saham Kirun tidak berkurang sama sekali. Selanjutnya, hubungan stock split terhadap kinerja keuangan. Stock split banyak dilakukan oleh perusahaan ketika harga saham dari perusahaan tersebut naik melebihi rentan optimal, dan diyakini oleh para ahli keuangan bahwa suatu saham memiliki kisaran rentang optimal, di mana jika harga saham bisa berada pada rentang tersebut atau pada titik nilai perusahaan masing-masing itu, maka nilai perusahaan bisa dimaksimumkan. Nah, adanya informasi mengenai peningkatan earning per share, maka investor menganggap bahwa stock split akan mempengaruhi tingkat keuntungan. Nah, perusahaan berharap dengan mensinyalkan kondisi tersebut akan menarik investor untuk berpartisipasi dalam perdagangannya.
Nah, adanya tingkat keuntungan yang tinggi maka perusahaan akan mampu memberikan earning per share yang tinggi pada tiap lembar saham kepada investor. Nah, earning per share itu merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar sih keuntungan atau return yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar sahamnya tersebut. Nah, seperti dalam signaling teori menyatakan, kinerja keuangan merupakan motivasi perusahaan dalam melakukan keputusan stock split, berguna untuk menarik perhatian investor dengan cara memberikan sinyal positif bahwa stock split ini memberikan informasi kepada investor mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nah, investor akan dapat mudah menangkap sinyal tersebut dengan menilai perusahaan untung atau rugi dengan mencermati perubahan laba dilihat dari earning per share-nya tadi. Hubungannya dengan stock split terhadap kinerja keuangan itu yang merupakan gambaran hasil atau prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang menjadi cermin dari tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan yang baik salah satunya dapat diukur menggunakan profitabilitas. Pengukuran profitabilitas dilakukan menggunakan rasio earning per share atau EPS. Earning per share merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan atau return yang diperoleh investor per sahamnya itu. Hubungan stock repurchase terhadap kinerja keuangan. Stock repurchase atau pembelian kembali saham adalah suatu transaksi di mana sebuah perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri sehingga akan menurunkan jumlah saham yang beredar, meningkatkan earning per share-nya dan seringkali menaikkan harga saham. Saham yang telah dibeli kembali oleh sebuah perusahaan disebut saham yang dibeli kembali atau treasury stock. Nah, jika hanya sebagian dari saham yang beredar yang dibeli kembali, maka akan terdapat lebih sedikit jumlah saham yang masih beredar. Dengan berasumsi pembeli kembali tersebut tidak memiliki pengaruh yang merugikan kepada laba perusahaan di masa datang. Laba per saham dari sisa saham yang tersisa akan naik sehingga menyebabkan harga saham lebih tinggi per sahamnya, lebih tinggi dari per lembar sahamnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan reserve split dengan kinerja keuangan. Umumnya ketika harga saham naik atau lebih tinggi, akan dipandang positif oleh para investor. Akan tetapi, kenaikan saham yang disebabkan atau berasal dari reserve split menandakan bahwa adanya masalah keuangan di dalam perusahaan. Alasan tersendiri perusahaan melakukan reserve split yaitu untuk mengurangi jumlah saham beredar sehingga itu diharapkan dapat merangsang harga saham agar terus meningkat. Sedangkan kelemahannya sendiri melakukan reserve split yaitu dapat menciptakan penurunan harga saham suatu emiten ke harga yang jauh lebih rendah, bahkan bisa mencapai harga dasar. Dan itu terjadi apabila kinerja emiten semakin memburuk atau tidak sesuai dengan target. Salah satu kasus atau perusahaan yang berhasil melakukan reserve split yaitu raksasa keuangan dari Amerika, American International Group pada tahun 2009. Perusahaan tersebut dalam bahaya pada saat itu dan terancam akan ditarik dari bursa efek New York ketika sahamnya di bawah $2. Rata-rata perusahaan pada saat itu harus menjaga harga sahamnya tetap di atas $1. Sebagai antisipasi supaya sahamnya tidak keluar dari pencatatan, perusahaan tersebut melakukan reserve split dengan perbandingan 1:20. Upaya ini berhasil membuat harga saham naik hingga di atas $20. Contoh di atas adalah contoh yang sukses dari perusahaan yang melakukan reserve split. Namun, berdasarkan penelitian pada perusahaan yang melakukan reserve split, kebanyakan justru tidak mengalami perubahan yang signifikan pada kondisi perusahaan. Hal itu disebabkan oleh tindakan perusahaan yang bertentangan dengan kehendak pasar
dan stigma yang memperkuat ketidakpercayaan publik. Secara umum, reserve split dirasa tidak terlalu menguntungkan bagi pelaku pasar. Ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan memaksakan menaikkan harga tanpa proporsi bisnis nyata. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu pengaruh reg issue terhadap kinerja keuangan. Kebijakan reg issue atau penawaran saham terbatas merupakan upaya emiten untuk mengurangi biaya emisi serta untuk menambah jumlah saham yang beredar. Belum banyak studi sebenarnya yang dilakukan untuk meneliti pengaruh reg issue terhadap kinerja keuangan. Kebanyakan peneliti melakukan penelitian yaitu pengaruh reg issue terhadap kinerja saham. Secara teori, perusahaan yang melakukan reg issue akan menambah kuat struktur modal perusahaan jika dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara benar, tetapi fakta di lapangan belum tentu terjadi seperti itu. Di sini untuk mengetahui pengaruh reg issue terhadap kinerja keuangan, saya melakukan penelitian dengan metode 2 tahun sesudah melakukan reg issue dan 2 tahun sebelum melakukan reg issue. Sampel yang saya gunakan yaitu perusahaan yang sudah go public di Bursa Efek Indonesia yang telah melakukan reg issue dengan mengambil sampel secara purposive dengan kriteria perusahaan yang melakukan reg issue antara tahun 2003 sampai tahun 2006, lalu melakukan reg issue minimal telah melakukan penawaran perdana atau initial public offering dalam jangka waktu 2 tahun sebelumnya. Lalu melakukan reg issue lebih dari 1 kali, harus mempunyai jangka waktu antara reg issue minimal selama 3 tahun. Dan berdasarkan kriteria di atas, jumlah sampel perusahaan yang saya gunakan dalam penelitian ini sebanyak 21 emiten. Data berupa laporan keuangan tahun 2001 sampai 2008 yang saya ambil dari Indonesia Capital Market Directory, dari BEI. Lalu variabel-variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu dari 5 kelompok rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas yang diukur dengan current ratio atau CR, lalu rasio leverage diukur dengan total debt to total asset atau TDTA, lalu rasio aktivitas yang diukur dengan ATO, lalu rasio profitabilitas yang diukur dengan rasio net profit margin atau NPM, dan yang terakhir rasio pasar yang diukur dengan nilai price earning ratio atau PER. Kelima variabel tersebut saya peroleh melalui perhitungan yang diolah berdasarkan laporan keuangan tahunan dari Indonesia Capital Market Directory atau ICMD. Penelitian ini saya menggunakan teknik analisis data. Yang digunakan adalah 1. Uji beda 2 sampel dengan menggunakan uji signifikasi perbedaan rata-rata rasio keuangan perusahaan sebelum dan sesudah reg issue dengan asumsi data berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji Wichogsen Signet Rank Test, merupakan alat uji statistik non-parametrik antara rasio-rasio sesudah reg issue dan sebelum reg issue dengan asumsi data tidak berdistribusi normal. Lalu pada slide 26 dapat kita lihat hasil dari EFUSE dan kita bahas satu-satu. Pada rasio CR dapat kita lihat secara umum bahwa ada kenaikan dari rata-rata 21 perusahaan yang melakukan reg issue. Terlihat bahwa ada kecenderungan setelah melakukan reg issue, rasio CR menjadi lebih tinggi dibanding sebelum melakukan reg issue. Hal ini berarti bahwa setelah melakukan reg issue, likuiditas perusahaan cenderung dapat mengalami kenaikan. Lalu yang kedua, rasio TDTA pada 2 tahun setelah pelaksanaan reg issue dan sebelum melakukan reg issue. Di sini setelah melaksanakan reg issue menunjukkan lebih rendah dibanding pada 2 tahun sebelum dilakukannya reg issue. Hal ini sesuai dengan maksud dilakukannya reg issue oleh perusahaan, di mana perusahaan memilih mengeluarkan saham baru untuk mendapatkan dana segar, di mana dana segar tersebut dapat digunakan untuk membayar hutang atau memanfaatkan untuk operasional dengan memperkecil proporsi penggunaan hutang.
Yang ketiga yaitu terjadi pola yang tidak jelas dari rasio NPM dari 21 perusahaan pada 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah reg issue. Hal ini berarti bahwa setelah melakukan reg issue, net profit margin masih bervariasi sebagaimana sebelum melakukan reg issue. Yang keempat yaitu sudah reg issue, nilai rasio ATO secara umum cenderung lebih rendah dibandingkan sebelum melakukan reg issue. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi sedikit penurunan rasio aktivitas perputaran modal perusahaan. Hal ini disebabkan setelah melakukan reg issue, nilai aset perusahaan akan bertambah, tetapi perputaran asetnya nampak semakin kecil dibanding dengan perputaran aset sebelum reg issue. Yang terakhir yaitu nilai rasio PER cenderung lebih tinggi dibandingkan sebelum melakukan reg issue. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan price earning ratio yang cukup besar dari perusahaan yang melakukan reg issue. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kurang maupun lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.